Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas persamaan linier dan persamaan kuadrat. Pertama kita masuk dulu kepada persamaan linier, di mana persamaan liniernya mengandung satu variabel. Bentuk umum persamaan ini adalah AX tambah B sama dengan C, di mana X yang merupakan variabel, sedangkan A, B, dan C adalah suatu konstanta yang berupa bilangan real. Contoh dari persamaan linier dengan satu variabel ini, satu, tentukan angka persamaan X dikurang 4 sama dengan 7. Jadi kita tentukan berapa nilai X-nya. Langkah pertama adalah kita bertujuan untuk ruas kiri ini hanya mengandung X, ya, tinggal dia mengandung X. Biar dia mengandung X, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita tambahkan 4, ya. Maka kita peroleh X sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11, sehingga angka persamaan X sama dengan 11. Ini mudah, ya. Tentukan akar persamaan 4X kurang 3 sama dengan 3X tambah 7, ya. Kita berusaha bahwa nanti hanya ada nilai X saja 1X di sebelah kiri. Maka langkah pertama adalah kita menghilangkan min 3 ini. Biar menghilangkan min 3, maka kita harus menambahkan 3. Menambahkannya itu nanti ditambahkan kedua ruasnya, kiri dan kanan. Maka kita peroleh ini, ya. Kita tambahkan 3, ini tambahkan 3. Hasilnya 4X sama dengan 3X tambah 10. Kemudian di sebelah kiri itu masih ada variabel X, ya. Jadi kita untuk menghilangkan variabel X, maka masing-masing ruas itu nanti kita kurang dengan 3X atau kita tambahkan dengan min 3X, ya, untuk menghilangkan X pada ruas kanan ini, ya. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan min 3X. Sehingga kita peroleh ini 4X dikurang 3X adalah X. Ini 3X ditambah minus 0, habis, kemudian tinggal 10. Maka X akan sama dengan 10. Jadi persamaan ini penyelesaiannya adalah akar persamaannya adalah X sama dengan 10. Kemudian bentuk akar persamaan jika 5X sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya agar X ini bernilai 1, tinggal tidak ada lagi konstanta 5, maka kedua ruas kita sama kalikan dengan 1/5, ya. Biar konstanta 5 ini menilai 1. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 1/5. Ya. Jadi ini tinggal 1/5 kali 5 hasilnya 1, maka 1 kali X sama dengan X, kemudian ini 1/5 kali 8 jadi 8/5. Jadi penyelesaiannya adalah bahwa X adalah 8/5. Tentukan akar persamaan min 2X sama dengan 16. Ini hampir sama dengan contoh nomor 3 tadi, bahwa kita akan berusaha membuat pada ruas kiri ini hanya terdapat variabel X dengan konstantanya 1. Jadi biar ini menjadi 1, maka nanti kita kalikan ini dengan min 3/2, ya. Kedua ruas harus kita kalikan dengan min 3/2. Ini ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan min 3/2. Ini hasilnya 1. Dan ini hasilnya adalah 3 kali, ini 16 bagi 2 adalah 8 kali 3 min 24. Jadi penyelesaiannya adalah min 24. Kemudian persamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari persamaan ini adalah bahwa ada dua variabel. Misalnya kita menentukan ada X dan Y, sehingga bentuk persamaannya adalah AX tambah B tambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C ini adalah konstanta bilangan real. Jadi contoh persamaan dua variabel, misalnya 4X tambah 3Y sama dengan 4, ini adalah dua variabel, di mana ada variabel X dan variabel Y.
Kemudian min 3X tambah 7 sama dengan 5Y, juga gitu ya. Kemudian X sama dengan 4Y, dan Y sama dengan 2 kurang 3X. Ini adalah contoh-contoh persamaan linear dua variabel. Contoh, tentukan 4 penyelesaian dari 2X tambah 3Y kurang 12 sama dengan 0. Jadi kita bisa mengambil sembarang nilai untuk X ya. Jadi kita bisa mengambil sembarang nilai, terserah kita mau menentukan berapa nilainya, pokoknya dia adalah bilangan real. Pada contoh ini Ibu menentukan X-nya nanti adalah 0, 3, 6, dan 9. Jadi pelipatan jadi 3. Sehingga kita substitusikan ini ke persamaan ini, kita rubah X-nya jadi, ketika X sama dengan 0, kita rubah dia jadi 0, maka kita peroleh 3Y sama dengan 12. Ya, sehingga nanti ketika X sama dengan Y sama dengan 4. Kemudian ketika X sama dengan 3, kita ubah X dengan angka 3, yaitu maka 3Y sama dengan 6, maka Y adalah 6 per 3, yaitu 2. Kemudian ketika X sama dengan 6, kita ubah X-nya dengan 6, maka 3Y sama dengan 0. Kemudian maka kalau 3Y sama dengan 0, Y akan sama dengan 0. Kemudian ketika X sama dengan 9, ya, maka nanti Y adalah min 2. Maka kita dapat menyimpulkan dari dua variabel ini mempunyai himpunan penyelesaian tak berhingga. Jadi berapapun nilai X-nya, asalkan dia bilangan real, maka nanti nilai Y-nya juga kita peroleh dan berbentuk bilangan real. Kemudian kita masuk kepada persamaan kuadrat. Bentuk dari persamaan kuadrat ini bisa kita tulis bahwa AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nanti A tidak boleh sama dengan 0. A dan B dan C ini adalah bilangan konstanta, yaitu bilangan real, sedangkan X adalah variabelnya. Jadi terdapat 3 cara atau metode dalam mencari akar-akar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Pertama yaitu faktorialisasi, kedua dua kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Kita masuk kepada faktorisasi. Faktorisasi atau memfaktorkan adalah suatu metode atau cara dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang bila dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Jadi terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda. Pertama misalnya seperti ini ya. X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat, di mana nanti Y-nya ini adalah berupa bila suatu konstanta, ya, satu konstanta Y-nya, dan X yang menjadi variabel, maka X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian jika bentuk persamaannya X kuadrat dikurang 2XY tambah Y kuadrat, maka nanti X kurang Y dikuadratkan sama dengan 0. Ya. Kemudian ketika X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0, ini adalah X tambah Y kali X kurang Y sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan berikut menggunakan faktorisasi, langkahnya yaitu kita lihat ini ada 5, ini 13, ini 6. Ya. Jadi kita buat bahwa ini nanti kita pecah dia nanti 13 menjadi 10x 13x menjadi 10x tambah 3x ditambah 6. Jadi ini sama dengan kita keluarkan ini, kita kurung, kita batasi, ini kita batasi 10. Sehingga kita peroleh bahwa nanti ini bisa dikeluarkan 5x-nya keluar, ini jadi x tambah 2. Sedangkan ini 3 dan 6 bisa kita keluarkan angka 3-nya, jadi 3 kali X tambah 2. Sehingga sama kita peroleh bahwa ada 2 pengali, yaitu X tambah 2 dan X tambah 2. Ya. Kemudian kita keluarkan X tambah 2, sehingga kita peroleh 5X tambah 3. Ya. Kali dengan X tambah 2 sama dengan 0. Maka ini 5x tambah 3 akan sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0.
Sehingga X sama dengan min 3/5 atau X sama dengan min 2. Sehingga akar persamaan dari persamaan kuadrat ini yaitu min 3/5 atau X sama dengan min 2. Kemudian cara yang kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna ini kita membentuk persamaan lain yang akan menghasilkan bilangan rasional. Jadi kuadrat sempurna bila dapat dinyatakan sebagai hasil dari bilangan bulat yang sama. Ya. Jadi bentuk rumusnya misalnya jadi seperti ini ya. X tambah P kuadrat, itu di mana P adalah suatu bilangan konstanta dan bilangannya real, maka akan sama dengan X tambah P kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah 2PX tambah P kuadrat. Ini rumus umumnya ya. Kemudian kita rubah menjadi ini, jadi Q, maka X tambah P kuadrat sama dengan Q, maka nanti X tambah P akan sama dengan plus minus akar Q. Ya, ini sama-sama kita akarkan, ini kita akarkan, maka nanti X akan sama dengan min P plus minus akar Q. Kemudian untuk konsep dasar dari metode melengkapkan persamaan kuadrat sempurna ini, yaitu misalnya kita bentuk persamaan yaitu kuadratnya AX kuadrat ditambah BX tambah C, di mana nanti A, B, C adalah satu konstanta. Jadi prosedurnya adalah jika A-nya tidak sama dengan 1, maka nanti setiap variabel kita bagi dengan A. Apakah ruas kiri dan ruas kanan. Ya, kita bagi semuanya dengan A. Ya. Dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian berarti kalau ini A dibagi A hasilnya 1, ini diperoleh B per A, ini C per A ya. Setelah itu kita ini buat biar ini C per A kita hilangkan pada ruas kiri, maka kedua ruas kita kurangkan dengan min C per A. Kedua ruas kita kurangkan dengan min C per A. Ya. Biar dia ini jadi hilang. Ya. Biar dia hilang kan C per A dikurang C per A hasilnya 0, maka di sebelah ruas kanan juga dikurangkan dengan C per A. Ini 0 per A hasilnya 0 ya. Maka ini 0 dikurang min C per A adalah min C per A. Ini dia. Kemudian kita tambahkan nanti, ini kan nanti hasilnya 0, berarti tinggal ini ya. Kita tambahkan dengan setengah dari B per A dikuadratkan. Maka sebelah ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita tambahkan dengan setengah B per A dikuadratkan. Maka nanti misalkan B per 2A, ini dia yang dalam kurung ini, B per 2A sama dengan P, maka nanti persamaan ini bisa kita rubah menjadi X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat sama dengan min C per A tambah P kuadrat. Kemudian ini kita misalkan dia adalah Q, maka terbentuk lagi persamaan bahwa nanti X ini kan sama X tambah P kuadrat kan ya, akan sama dengan Q. Sehingga kita peroleh nanti X tambah P adalah plus minus akar Q, dan hasilnya ketika X tambah P sama dengan akar Q, maka X akan sama dengan min P tambah akar Q, atau nanti X tambah P sama dengan min akar Q, maka X sama dengan min P dikurangi akar Q. Biar lebih mudah, kita masuk kepada penyelesaian bentuk persamaan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ya. Kalau soalnya seperti ini, ya, X tambah 5 dikuadratkan, jadi ada sama dengan 16. Ini kita menggunakan rumus yang ini ya. Tinggal rumus ini aja saja. Jadi ini tinggal kita akarkan kedua ruas menjadi X tambah 5 dan ini jadi plus minus akar 16. Akar 16 adalah 4, maka nanti X akan sama dengan
min 5, ini kita kurang dengan min 5, ini juga kurang min 5. Makanya jadi min 5 plus minus akar 4. Maka nanti X akan sama dengan min 5 tambah 4 sama dengan 1, atau X sama dengan min 5 dikurang min 4, yaitu min 9. Sehingga akar persamaan dari bentuk persamaan ini adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 9. Kemudian contoh kedua, kita menggunakan persamaan penyelesaian kuadrat sempurna untuk persamaan soal seperti ini ya. Itu X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita definisikan dulu bahwa nih A adalah 1, karena kan ini letaknya di depan. Ini 1 kali X kuadrat ada X kuadrat, maka A adalah 1, B adalah 6, C adalah 5. Jadi langkah pertama kita kurangi persamaan kedua ruas dengan C. Itu sama dengan 5, berarti kurangi dengan 5, ini dikurangi min 5. Ini hasilnya 0, ini jadi min 5. Karena A kita sama dengan 1 ya, kalau dibagi 1 semuanya tetap sama, jadi nggak ada lagi per A-nya ya. Kemudian kita tambahkan dengan B per 2 kuadrat, kedua ruas ya. Jadi B-nya kan adalah 6 bagi B per 2 dikuadratkan, ini juga ditambah B per 2 dikuadratkan. Kita peroleh nanti X kuadrat tambah 6X tambah 3X kuadrat, ini kan, ini 3, akan sama dengan 5 tambah 3 kuadrat. Ini bisa kita rubah menjadi rumus yang ini kan, 2X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat ya. Sekarang misalkan ini adalah P-nya 3, maka ini kita bisa merubah jadi 2 kali P di mana P-nya 3. Sehingga 2 kali 3 kali X tambah 3X kuadrat sama dengan ini hasilnya min 5 tambah 9, 4. Sehingga ini bisa kita tulis jadi X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita bisa selesaikan, masing-masing kita akarkan, X tambah 3 sama dengan plus minus akar 4. Akar 4 adalah 2, sehingga untuk X tambah 4 sama dengan 2, maka X-nya adalah min 1. Ketika X tambah 2 sama dengan min 2, ya, adalah min 2 kurang min 3. Hasilnya adalah min 5. Sehingga akar persamaan dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0 adalah X min sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. Kemudian cara yang ketiga untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu menggunakan rumus ABC. Itu kita bisa menyelesaikan bahwa nanti soal bentuk persamaan itu kita buat jadi AX tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana kita menggunakan rumusnya ini, yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya. Contohnya, jadi misalnya kita mau menyelesaikan X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Maka kita definisikannya A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. Ya, kita masuk saja ke rumusnya bahwa nanti min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B-nya adalah 4, makanya jadi min B jadi min 4 plus minus B kuadrat, 4 kuadrat dikurang 4AC, A-nya 1, C-nya min 12. Ya. Ini negatifnya negatif jadi positif ya. Jadi 4 kali 12 jadi 48. Maka ini 16 tambah 48. Maka nanti hasilnya adalah 64. Akar dari 64 adalah 8. Jadi X1, X2-nya itu adalah min 4 plus minus 8 per 2. Jadi ketika X min 4 tambah 8 per 2, maka X-nya menjadi 2. Atau ketika X sama dengan min 4 dikurang 8, ya, min dikurang 8 per 2 akan sama dengan min 6. Sehingga kepersamaan ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 6. Nah, inilah bentuk-bentuk penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat.
di mana persamaan kuadrat ada 3 metode yang bisa digunakan. Nanti dalam penyelesaian kalian bisa memilih salah satu dari 3 metode untuk penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Jadi di mana yang merasa lebih mudah, lebih cepat, jadi kuasai masing-masingnya, mana yang rasanya lebih cepat menyelesaikannya, gunakan rumusan dari salah satu 3 metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Ini adalah latihan, silakan dikerjakan. Bagi yang bisa di-share di WA grup kita ya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di WA grup. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.